きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 40. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah orang Furin itu tahu kalau Umemiya ingin mati, mereka berdua pun sudah berada di atas gedung. Lalu orang Furin itu mengatakan ke Umemiya, "Jika kau ingin mati, lalu bunuh saja dirimu sendiri. Jangan mengotori tangan orang lain." Umemiya pun sudah bersiap akan bunuh diri. Dengan perkataan dalam hati Umemiya, orang itu benar. Aku harus lompat dan semuanya akan berakhir. Semua itu salahku. Itulah kenapa aku harus jatuh ke neraka. Aku harus dihukum. Aku harus pergi ke tempat yang lain, di mana tidak ada orang. Sembari Umemiya meminta maaf dengan orang tuanya dan calon adiknya, Umemiya pun langsung melangkahkan kakinya untuk terjun. Namun orang Furin itu langsung menarik Umemiya dan melemparkan ke lantai atas lagi. Dengan perkataan orang Furin itu, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Dan juga tak peduli seberapa busuk kenyataan yang kau dapatkan. Teruslah dorong dirimu secara tidak rasional tanpa alasan. Tapi tetap saja, kau hanya harus memilih di sisi ini. Jadi, kau sebaiknya mempersiapkan diri sendiri. Semuanya hanya akan menjadi lebih sulit. Dari sisi jika kau tidak menyukainya, lalu kau tidak punya pilihan untuk menjadi kuat. Jadi kau tidak boleh menyerah." Mendengar itu, Umemiya pun langsung pingsan. Dan tiba-tiba Umemiya sudah digendong oleh Yuki dan berjalan akan ke panti. Setelah Umemiya sadar, Yuki pun langsung marah ke Umemiya. Dengan ucapan Yuki, "Kenapa kau tiba-tiba menghilang dari panti? Saat kami sadar kau meninggalkan panti, kami berlari seperti seekor ayam yang kehilangan kepalanya." Dari situ Umemiya langsung teringat saat kecelakaan ibu dan ayahnya. Saat itu mereka mendorong Umemiya dari jalan dan mereka tertabrak oleh truk. Dan Umemiya menganggap itu salah Umemiya. Namun Umemiya masih kepikiran di saat terakhir mereka tersenyum dengan Umemiya. Dari situ Yuki lalu menjelaskan ke Umemiya, "Mereka hanya senang karena kau selamat. Aku sudah melihat banyak orang tua di jalan. Tidak semua orang tua bisa tersenyum saat mereka pergi untuk melindungi anaknya. Itu luar biasa, ibu dan ayahmu sangat hebat. Itu menunjukkan seberapa besar mereka menyayangimu." Umemiya pun lalu mengatakan, "Jika mereka tidak marah, bolehkah aku merindukannya?" Yuki pun lalu menjawab, "Ya ampun, tentu saja kau boleh." Dari situ Umemiya pun langsung menangis dong. Yuki melihat Umemiya menangis pun mengatakan, "Akhirnya dia menangis." Sesampainya di panti, anak-anak yang lainnya pun sudah menanti Umemiya dan menanyakan keadaannya. Umemiya pun lalu meminta maaf ke mereka semua. Karena sudah waktunya makan malam, Umemiya disuruh untuk mengatakan makanan kesukaannya. Dengan anak-anak lainnya mengira makanan mahal, namun Umemiya pun hanya meminta nasi telur dadar saja. Wanita pengurus panti pun langsung akan membuatkan spesial untuk Umemiya. Setelah itu mereka semua pun lalu makan bersama. Namun saat mau makan, Umemiya masih kepikiran tentang ibu dan ayahnya. Dan Umemiya merasa sangat kesepian. Namun anak wanita di samping Umemiya pun lalu mengatakan, "Aku juga sama. Saat pertama kali kesini, semua makanan terasa hambar. Tapi semakin lama aku di sini, akhirnya aku bisa merasakan lagi."
Itu karena semua yang ada di sini menjadi keluargaku. Pada akhirnya, aku menumbuhkan rasa sayang pada mereka. Mereka menjadi penting bagiku. Selama kita saling mendukung, kita peduli satu sama lain, itu tidak masalah. Meski kita tidak ada hubungan darah, kita semua masih keluarga. Jadi, aku ingin menjadi keluarga denganmu juga, Umemiya. Dan semua anak-anak di situ pun sama, akan memperhatikan Umemiya dan memperdulikan Umemiya. Karena dengan begitu, makanan akan terasa lebih enak. Umemiya pun lalu teringat ibu dan ayahnya lagi saat mereka makan bersama. Setelah itu, Umemiya langsung memakan makanannya. Dan itu pun membuat bahagia Umemiya karena terasa lezat sekali. Anak-anak yang lainnya pun juga senang melihat Umemiya. Bahkan menawari makanannya untuk Oni-channya. Umemiya yang mendengar panggilan Oni-chan itu membuat kaget Umemiya. Karena anak-anak yang lainnya lebih muda dari Umemiya. Makanya mereka memanggil Umemiya dengan sebutan Oni-chan. Umemiya pun lalu teringat adiknya lagi. Dari situ Umemiya punya kesempatan untuk menjadi seorang kakak lagi. Lalu Umemiya mengatakan ke semua anak panti akan melindungi mereka semua. Karena Umemiya menjadi kakak mereka. Dan Umemiya berharap tidak akan gagal lagi. Setelah ini kembali menceritakan Umemiya saat umur 14 tahun. Gimana ya ceritanya? Lanjut nanti ya Bre. Stay tune di Den Anime, oke? Terima kasih.